kembali lagi bersama Ngantor Nggak Harus Indoor. Video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman mengenai racun atau herbisida yang cara kerjanya bersifat sistemik. A few moments later. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, Anda masuk dalam lingkup tandan berduri. Dan saya ucapkan selamat bergabung. Yang belum sholat, monggo sholat dulu. Jangan sampai video saya melalaikan kewajiban Anda. Oke, lanjut. Gulma atau rumput merupakan tumbuhan pengganggu tanaman utama yang dapat menghambat pertumbuhan serta menyebabkan penurunan hasil panen hingga mencapai 35%. Gulma juga dapat menjadi tempat berlindung dan berkembangnya hama, maka gulma menjadi sangat penting untuk dikendalikan. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam pengendalian gulma yang sering dilakukan oleh kebanyakan petani secara teknis. Yang pertama, dengan cara manual atau tradisional, yaitu penyiangan terhadap gulma. Yang kedua, dengan cara kimia, yaitu dengan memanfaatkan herbisida. Kebetulan dalam video ini saya sedang melakukan pengendalian gulma dengan herbisida yang cara kerjanya bersifat sistemik. Herbisida merupakan senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil yang disebabkan oleh gulma. Sedangkan herbisida sistemik adalah herbisida yang cara kerjanya ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun hingga ke akarnya. Cara kerja herbisida ini membutuhkan waktu 1-2 hari untuk membunuh gulma pengganggu tanaman budidaya, karena tidak langsung mematikan jaringan tanaman yang terkena, namun bekerja dengan cara mengganggu proses fisiologi jaringan tersebut, lalu dialirkan ke seluruh jaringan tanaman gulma dan mematikan jaringan sasaran seperti daun, titik tumbuh, tunas sampai ke akarnya. Keistimewaan herbisida ini dapat mematikan tunas-tunas yang ada dalam tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Efek terjadinya hampir sama merata ke seluruh bagian gulma, mulai dari bagian daun sampai ke akarnya. Dengan demikian, proses pertumbuhan gulma akan sangat melambat, sehingga rotasi pengendalian dapat lebih lama atau lebih panjang. Sejauh yang saya tahu, ciri-ciri herbisida sistemik adalah yang memiliki bahan aktif seperti glifosat, sulfosat, polaris, dan triklopir. Penggunaan herbisida sistemik ini secara keseluruhan dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya aplikasi. Herbisida sistemik dapat digunakan pada semua jenis alat semprot. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas herbisida sistemik adalah: gulma harus dalam masa pertumbuhan aktif, cuaca cerah waktu penyemprotan, tidak menyemprot menjelang hujan, gunakan air bersih sebagai bahan pelarut. Herbisida ini
dapat dicampur dengan herbisida 2,4-D amina atau dengan herbisida metsulfuron. Tidak jarang kita jumpai di perkebunan kelapa sawit bahwa gulma yang tumbuh bermacam-macam jenisnya, seperti rerumputan, pakisan, dan kayu-kayuan. Maka untuk menghemat tenaga dan waktu, kita dapat mensiasatinya dengan mencampurkan 2 herbisida sekaligus. Pencampuran 2 jenis herbisida telah dilakukan sejak lama oleh para petani dengan tujuan untuk memperluas spektrum pengendalian gulma, mengurangi resistensi gulma terhadap salah satu herbisida sehingga mencegah vegetasi gulma yang mengarah ke homogen. Perlu dipahami, pencampuran herbisida akan efektif jika dicampur dengan herbisida yang memiliki sifat kerja yang sama, semisal sistemik dengan sistemik. Percampuran 2 jenis herbisida membuat makin bertambahnya efektivitas dan ekonomis dalam metode pengendalian gulma. Percampuran kedua jenis herbisida ini akan memperlihatkan hubungan satu bahan dengan bahan lain yang dinamakan dengan interaksi. Ketika 2 atau lebih bahan kimia terakumulasi di dalam tanaman, mereka melakukan interaksi dan respon ditunjukkan keluar menghasilkan reaksi yang berbeda ketika bahan kimia tersebut diberikan sendiri-sendiri. Interaksi ini bisa bersifat sinergi, adiktif, atau antagonis. Sebagai contoh beberapa herbisida sistemik yang memiliki bahan aktif glifosat, sulfosat, polaris, triklopir seperti yang pertama Roundup, Cleanup, Gempur, Garlon, dan masih banyak produk-produk seperti ini yang beredar di pasaran. Teman-teman bisa tanya atau membelinya di toko pertanian terdekat. Untuk harga biasanya relatif lebih mahal dibandingkan herbisida yang bersifat kontak. 3 weeks later. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya, serta nantikan video-video berikutnya dari saya. Salam tandan berduri.